Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, Amin. buat kebaikan Tuhan. Amin. Kami umat-umat-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Amin. Kami percaya setiap kami yang datang memiliki kerinduan untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami percaya sukacita surga memenuhi hidup kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bapa Engkau mengenalku.
tunjukkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah sore hari ini kita bawa kepercayaan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh katakan, Bapa, aku mengenal-Mu. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan yang kita sembah itu yang selalu kita utamakan dalam hidup, maka kita akan merasakan kebaikannya, bahkan sukacitanya Dia selalu berikan kepada kita. Kita percaya, kita berserah kepada Tuhan, maka setiap rancangannya terjadi dalam hidup kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Saya rindu jemaat menyanyikan pujian ini. Kini aku percaya Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita. Kini Aku percaya Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. tiada yang Ini setiap kami umat-Mu. Katakan bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Amin. kuatkanku, Haleluya. dasarku berharap. Amin. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
semua orang-orang yang bersuka cita. Amin. Amin. Karena Roh Kudus Dia curahkan di tempat ini. Kita angkat pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Hey, aku baru tercurah. Amin. Dengan sukacita, minyak baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosanya dipatahkan. Siap-siap bersorak bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan. Hey, aku, amin. Memenuhi umatnya. Amin. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Umatnya nyata anggur baru. Anggur baru tercurah. Haleluya. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat yang nyata kuasanya. Nyata kuasanya lagi, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya sukacita surga selalu memenuhi kita. Amin. Masih kuat ya berdiri, kita angkat pujian ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Tanpa tak semangat, takkan hilang kekuatanmu. Amin. Haleluya, ku mau
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata. Haleluya. Patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Penuh sukacita surga, sukacita surga nyata. Sukacita surga, sekali lagi. Sukacita surga nyata penuh hidup. Saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan bersyukur. Amin. Amin. Kita mau lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab sekali lagi tanganku tanganku angkat padamu, amin. Mensyukuri rahmat yang tidak melompat bagi Tuhan, melompat bagimu, amin. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya, ku memuji. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Jalan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri dan siap-siap melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu, amin. Selamat bersyukur, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, amin. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Haleluya. Silakan duduk teman-teman Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi, silakan maju ke depan sambil menunggu
kita angkat pujian, berbahagialah orang yang takut padamu. Bersaksi? Belum ada. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau baca ayat sepekan kita. Kita baca 2 kali. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Sekali lagi, Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin. Ini janji Tuhan. Dia akan menolong setiap hidup kita. Kita angkat pujian. Tuhan tak pernah tinggalkan perbuatan tangannya.
jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat dalam hidup kita. Apa yang kita mau sekarang belum tentu Tuhan jawab hari ini. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, atau bisa tahun depan. Terkadang dalam pikiran kita katakan, Tuhan, Engkau terlambat menolong aku. Padahal Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, kapan saatnya Dia menolong, kapan saatnya Dia akan jawab hidup kita. Tidak ada yang namanya ujian atau persoalan yang sulit bagi Tuhan. Itu kecil di hadapannya. Yang membuat terlambat, iman kita masih kecil. Iman kita masih setengah, belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus koreksi hidup kita terlebih dahulu. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah berlayak di hadapan Tuhan? Pernah suatu hari saya berdoa, Tuhan tolong lepaskan saya dari hutang-hutang Tuhan. Namanya kehidupan ketika pandemik itu membuat goncang keluarga kami. Begitu banyak yang harus saya bayar. Saya minta pada Tuhan, Tuhan, saya harus bayar orang ini, tetapi saya tidak punya uang Tuhan. Tetapi Tuhan tunjukkan seorang dan dia menolong saya. Tetapi dalam hati, Tuhan, saya tidak mau gali lubang lagi. Saya tidak mau berhutang lagi. Tetapi saya tanya, Tuhan, apa ini jalanmu? Kalau ini jalanmu, biarlah hanya tahun 2021 aja selesai. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terkadang yang merasa itu terlambat pertolongan Tuhan, Dia buat jalannya luar biasa. Ada satu perusahaan yang ketika kena pandemik, dia hanya 1 kali order dalam 1 tahun. Tetapi ketika prosesnya Tuhan dari Agustus sampai September, luar biasa. Tiap minggu bahkan 1-2 kali pabrik ini order. Sehingga tanggal 31 Desember, Tuhan tolong saya bisa selesaikan semua hutang saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan caranya yang luar biasa, kalau bukan dengan sungguh-sungguh yakin, saya tidak mampu selesaikan itu. Mungkin dalam persoalan Bapak Ibu Saudara kita berbeda. Tetapi satu hal, percaya. Ketika engkau percaya, di situ mujizat Tuhan akan terjadi. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Amin. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sekali lagi, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Imani Bapak Ibu Saudara. Dengan iman yang sungguh-sungguh, bahwa segalanya yang kita perlu Dia akan sediakan. Amin. Sebab Engkau Allah yang tahu. Sekali lagi, tak akan pernah terlambat pertolonganmu.
pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Allah yang tahu yang terbaik di dalam, sebab Engkau, sebab Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku, sebab Engkau, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Ibu Novi akan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup ini Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi kami. Kami percaya ketika ada Tuhan dalam hidup kami, ada penyertaan Tuhan, maka di situ pemeliharaan Tuhan akan terus kami rasakan. Akan terus kami nikmati segala keajaiban dan kemurahan hati-Mu Bapa. Mari Tuhan, setiap sidang jemaat yang ada di tempat ini, kami percaya kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Kami adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Karena itu kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Kami percaya di saat kami tahu bersyukur, di saat kami tahu berterima kasih, di saat kami menyadari bahwa hidup kami ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, hidup ini terasa indah bersama dengan Engkau. Kami percaya kami pasti mampu melewati segalanya bersama dengan kuasa-Mu. Amin. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, pertolongan-Nya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mengenal kami, Kau yang peduli, Kau yang perhatikan kami Tuhan. Amin. Terima kasih buat semuanya Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan bila setiap pujian yang sudah kami naikkan, Tuhan, inilah ucapan syukur kami, terima kasih kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicara Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau akan selalu menuntun kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami akan terus dituntun Tuhan untuk kami jauh lebih baik lagi Tuhan ke depan bersama dengan Engkau. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi di tempat ini. Segala mujizat Tuhan Engkau mampu kerjakan di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang datang mungkin dengan sakit penyakit, dengan beban berat, dengan berbagai persoalan, luka hati Tuhan, kami mau bawa di hadapan-Mu. Amin. Engkau penyembuh kami, Engkau penolong kami. Amin. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Mari Bapak, bekerjalah Engkau di tempat ini. Kami yakin kami diubahkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami diperbarui di dalam Tuhan. Kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan terus bertambah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pakai Tuhan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman itu Tuhan berasal daripada Tuhan. Dan firman itu boleh tertanam dalam hati kami, tanah hati yang terbaik. Sehingga Tuhan firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah. Hingga hasilnya boleh dinikmati orang-orang di sekitar kami. Amin. Kami diubah oleh firman-Mu Tuhan. Kami diperbarui oleh Engkau Bapa. Dan kami percaya kami akan jauh lebih indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan doa ini, kami percaya Engkau berkarya di tempat ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Di sebuah kota ada suatu keluarga yang hidupnya sederhana dan hidup penuh dengan sukacita.
Mama masak apa, Ma? Kok wangi, Ma? Iya Pak, nih Mama masak biasa menu kebangsaan keluarga kita 4T. Wah. Tahu, tempe, telur, terong. Mama, Papa, Iya. Papa. Aku mau berangkat sekolah dulu ya, tapi nggak bawa tas. Hari ini aku minta bekal dong. Masak apa? Biasa menu kebangsaan keluarga kita 4T. Tahu, tempe, telur, terong. Kamu mau pilih yang mana, mau bawa semuanya boleh. Ini. Ya, kok 4T lagi? Apa? Masa aku nggak dikasih daging? Daging apa? Kayak ayam, kayak kambing, sapi, domba, apapun Jangan itu. dong, Sya. Kalau kamu minta ayamnya nggak bertelur, kita nggak jadi 4T lagi, jadi makan 3T sehari-hari. Wis, pokoknya bersyukur Masa aja. papa yang harus bertelur kan nggak mungkin, Sya. Jangan dong Pak. Ya. Bersyukur Sya masih bisa makan, gak kekurangan, gak kelaparan. Wis berangkat toh nanti kesiangan nih dibawa bekalnya. Iya. Ya. Berangkat toh wis ya. Di tempat kerja, di kantor ojo ngeluh, lek diomelin bos ya. Di sekolah ojo ngeluh, bersuka cita wis bersyukur ya. Agi berangkat nanti telat. Ya, ayo Pak berangkat Pak. Ayo. Dadah, Ma. Dah. Begitulah kehidupan mereka sehari-hari. Tetap bersyukur dan bersukacita, meskipun dalam keadaan yang sederhana. Tibalah hari Minggu yang cerah. Oh puji Tuhan ya Bu, hari ini kita bisa beribadah. Tunggu teman-teman sih ya. Loh iya kemurahan Tuhan ya, kita boleh ibadah, seneng loh Bu. Ya udah berapa lama loh kita nggak ibadah. Pandemi ini aduh masalah Bu. Aduh di mana-mana loh yang mati banyak. Yang mati banyak. Masuk suamiku. Aduh ya ampun Bu, iya kasihan. Iya kasihan ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Bu, Ibu harus ingat, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya, ya kan? Hidup adalah kesempatan, mati adalah keuntungan. Dijawab dong Bu, masa saya jawab sendiri? Sudah. Lah iya, tapi Ibu sekarang sudah ceria kan? Iya Sudah nggak dong. sedih kan? Karena Ada kita tahu, sukacita. iya ada sukacita Tuhan ya. iya. Kita tahu Tuhan itu rancangannya dalam hidup kita itu baik toh. Baik nggak? Baik nggak? Baik, ada kalanya nggak kuat. Aduh ada kalanya nggak kuat. Bu, nek gak kuat cekelan. Cekelan. Apa? Ada nggak ya di sini yang surga cekelannya Bu Esther? Ada? Ada. Ada. Dibuka kah tiang-tiang yang akan siap berdiri? Dibuka. Hmm? Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Yang siap melayani Tuhan bersama Bu Esther, silakan daftar. Di daftar ke siapa? Ke Weni, Angga, Dian? Mereka tutup. Oh mereka tutup. Aduh. Iya. Ah, gimana ini Bu kok nggak ada yang datang? Ya itu. Ma. Gimana? Sya. nih? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Oh, iya. Tuhan ada yang Selamat datang. datang. Selamat Bapak, Ibu, Tasya. Iya. Apa kabare? Ya puji Tuhan Bu, luar biasa sehat Amin. semua, Tuhan Yesus baik. Oh iya puji Tuhan ya, kelihatannya sekarang udah tambah sejahtera, tambah cantik. Iya, kayaknya luar biasa banget deh. Ya, puji Tuhan Bu. Banyak Sekarang berkat ya. usaha kerjaan suami, puji Tuhan diberkati, tambah diberkati terus. Ya doain aja semoga terus diberkati biar saya bisa jadi saluran berkat. Amin, 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 amin. Tambah diberkati, tetap setia loh ya Mbak Tuhan. Iya dong. Tuhan pasti yang terutama, nggak mungkin saya sampai lupakan Tuhan. Betul, betul. Bagus, Ya wes, betul. kayak gitu ya. Ntar lagi kita mau mulai Iya. ibadah. Iya, kita iya, masuk yuk, masuk yuk kita ibadah. Tambah hari keluarga Bapak Hani semakin diberkati Tuhan secara luar biasa hingga hidup berkelimpahan.
Halo? Ya? Yes, no, oke, or now. Oh, ya. Aduh. Pak, Ma, jangan sibuk. Mau kemana lagi sih? Tunggu sih ya. Mau kemana? Tunggu, ini permata hatiku loh ini sih. Ih, mau kemana? Masa aku mau ditinggal lagi sendirian? Papa juga mau kemana? Ini papa mau, ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Ada masalah Loh, lagi sih ya. Papa lo baru pulang dari Turki, meeting 3 hari. Oh iya, dari Kapadokia ya kemarin. Iya. Ya. Oh, iya. Masa Papa besok gak ke gereja, Pak? Besok lo Minggu. Ini proyek harus diselesaikan minggu ini sih ya. Papa lagi sibuk, kayaknya minggu besok Papa nggak bisa ikut ke gereja. Minggu depan aja ya. Ya, masa minggu lalu bilangnya kayak gitu? Minggu depan ya. Ah, Minggu depan. PHP. Wis Lasya, gak apa-apa papa berangkat. Papa kan cari uang, kerja buat kita juga, buat kita makan. Biar kita makan daging setiap hari kan enak tuh sekarang makannya daging terus. Gak pernah makan 4 teh lagi. Tahu, tempe, telur, terong. Itu sudah dihapuskan Kamu dari nggak inget daftar sih ya, menu dulu yang kamu minta keluarga ayam, kita. Papa bilang apa? Jangan dipotong. Nah, Supaya bisa makan telur lah. Sekarang kan kamu makan daging terus ya. iya, biar papa kerja wes, biar Iya. ada uang buat makan, buat sekolah kamu. Iya sih, terus Mama mau kemana juga? Kok ini udah cantika mentuliti. Wow. Iya, mama mau pergi sama teman-teman mama biasa. Ibu-ibu yang kamu bilang, ibu-ibu rempong itu. Teman mama baru pulang dari Belanda. Jadi ya sekalian reuni-reuni, mungkin besok minggu malam kali mama baru pulang. Kamu gereja sendiri kayak biasanya gak apa-apa ya? Jadi aku sendirian lagi ini. Oh enggak sendiri, sama supir. Iya. Ya, tapi kan udah ada Mama sama Papa. Ya nanti kita video call kalau sempet nanti Iya. mama Nanti ya. kamu sambil nge-live waktu ibadah itu gak apa-apa. Biar Papa bisa ibadah. Ih. Tapi kalau Papa sempet ya. Gak kira. Bis ya, Wes berangkat dulu ya. Papa berangkat ya. Ya. Di Minggu pagi, Pagi Tasya. Pagi. Sekarang kamu enak ya, papamu diberkati Tuhan. Terus mamamu juga bisa jalan-jalan. Iya sih, tapi ya kalau aku boleh jujur, aku lebih suka kehidupannya yang dulu, kehidupanku yang dulu yang sederhana, nggak kayak sekarang gini. Loh, emangnya kenapa? Soalnya apa ya, Papa cari uang terus, cari cuan terus, meeting sana, meeting sini. Kemarin aja baru dari Turki, sekarang mau pergi lagi, nggak tahu mau pergi kemana. Jadi aku ngerasa sedih. Walah Sya, tak kira itu hidupmu enak ya. Malah kesepian kayak gini, terus kamu jadi kehilangan sukacita. Iya Sya, jangan sedih lagi ya. Jangan hilang sukacitamu. Nih ya, kita ya mau berdoa buat papamu supaya mereka sadar bahwa harta kekayaan itu bukan sukacita abadi. Masih ada Tuhan Yesus yang ada selalu buat kita semua. Jadi jangan sedih lagi ya Sya. Iya, makasih ya. Ayo udah kita ke gereja aja. Ayo. suatu hari Bapak Hani bertemu dengan seorang yang mengajak kerjasama. Kursi ini Marina di keluar no. Sampai mana barusan? Sampai ini ya. Ini. Halo Pak Hani, Oh iya, Ah. Pak Yohanes. saya mau menawarkan investasi yang Iya, gimana? menjanjikan. Oh iya. Ketika Bapak tanam modal, Heeh. 3 bulan kembali 10 kali lipat. Oh iya, serius? Bapak kenal sama Pak Joko, Oh kenal. Pak Dendi, Iya. Bapak Untiong? Iya. Itu mereka sudah jadi sultan sekarang. Oh, iya. Berkat investasi ini. Mungkin coba lihat Bisa, ya saya. bisa. Lihat. Mungkin saya tertarik juga. Ini Pak, Oh iya. 3 bulan kembali berapa ini? 10 kali lipat. Oh iya. Gimana Pak?
Saya sih tertarik, tapi coba saya telepon istri saya dulu. Oke. Coba telepon. Halo? Halo Pak. Ma, ini ada orang, teman papa juga, dia nawarkan investasi. Untungnya 2 kali, 10 kali lipat tadi. 10 kali lipat dalam 3 bulan bisa kembali. Teman-teman papa ada banyak yang ikut di situ, ada Pak Joko, ada Pak Dendi, ada Bapak Huntiong, ada banyak lah. Teman-teman papa udah jadi sultan semua sekarang. Gimana Ma? Bisa ikut papa Ma? Siapa itu Pak? Ini Pak Yohanos, itu tetangga di blok sebelah. Oh iya ta. Iya wes ikut toh Pak. Biar kita nanti bisa jadi di atasnya sultan. Masukin semua ya Pak. Sertifikat rumah, mobil, uang, perhiasan mama yang di kamar itu. Semua dibawa. Ya kan cuma 3 bulan sebentar Pak. Nanti kita langsung di atasnya sultan kan mari 3 bulan. Iya. Sertifikat nikah kita gimana Ma? Kasih juga? Kalau laku gak apa-apa sama akte anak itu sekalian ya. Oke. Dikasih aja semua ya. Oke Ma, papa proses ya. Iya. Oke. Deal ya? Ya, deal. Oke. Ya. Kita proseskan ya. Oke, nanti kabar-kabar lagi, Pak. Oke, sip. Akhirnya Bapak Hani pun menginvestasikan semua hartanya dan mengharapkan hasil yang besar karena mereka pikir hartalah sumber kebahagiaan mereka. Setelah 3 bulan, berita kriminal hari ini telah tertangkap buronan investasi bodong yang sudah memakan korban hingga ratusan triliun bernama Bapak Yohanos dan sekarang sudah diproses oleh pihak kepolisian. Pak cepetan Pak lihat berita nih loh Pak. Apa sih Ma? Itu tuh bodong-bodong tuh loh Bapak Yohanos tuh loh. Itu yang kemarin hari Papa telepon itu. Itu kan yang kemarin Papa kasih investasi uang. Itu muka itu muka Enggak sih, kemarin kayaknya ada tompelnya sedikit tapi ini udah Coba telepon kantornya. Coba. Tanya Pak, cepet telepon Pak, pencet nomornya Pak. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Aduh, gak aktif. Terus Pak. Nomor yang Anda tuju. Nomor yang Anda tuju. Nomor yang Anda tuju. Nomor yang Anda tuju. Ma, gak bisa diangkat. Kita habis Ma. Habis jangan dulu sakit Pak. Pak perhiasan mama ini belum dibayar loh Pak. Arisan mama belum dibayar. Papa kayaknya mau pusing Ma. Jangan pusing dulu Pak. Si atas ya. Aduh Ma. Pak sabar dulu Pak, tunggu Pak. Pak, si atas ya. Iya. Loh, Papa apa? Lemes Papa. Lihat itu Ini beritanya kakinya tuh gak kuat lagi sih ya. Loh, gak bisa. Ojo setruk Uang dulu kita habis Pak. semua. Loh, Mama aku bawa kursi roda aja ya, kita bawa ke rumah sakit aja. Iya, saya. Angkat Ojo setruk sih. Perhiasanku belum bayar nih loh ya apa sih Papa ini. Mama tolong Ma, gak bisa dibuka Ma. Tolong. Aduh Ma, lemes Ma. Lemes ya Pak. Belum perot Ma. Aduh, ya apa dong terus. Ini perhiasan mama ini loh. Ya apa sih? Jangan dulu Pak, sakit Pak. Aduh, ya apa sih Papa ini? Bodoh. Tunggu ya, aku buka pintu dulu. Halo Tasya. Kamu ada nggak sih ya? Ada di dalam tapi Kenapa? Mama lagi nangis. Kenapa nangis? Gak tahu, aku juga gak tahu kayaknya sih Papa bangkrut. Wah, sudah miskin ternyata. Bangkrut. Waduh, Gimana ini? Tolong panggilin mama. Tolong Waktunya arisan bayar hari ini bayar ya. arisan perhiasan. Ayo, jangan sok lupa. Cepat panggil mama. Iya, Bilang iya. ada teman-temannya. Mama, ada orang. Siapa sih ya? Gak tahu, ibu-ibu rempong. Jaga sih Papa ya. Ya. Aduh Bu. Gimana kabarnya Bu? Anu Bu, suami saya Anu apa? Suami saya kena musibah Bu, dia ditipu investasi bodong dong.
Aduh Bu, Aduh, saya enggak apa mau ya? tahu ya. Sekarang waktunya bayar arisan. Cepat-cepat bayar. Besok dulu dah Bu, besok Bu. Enggak bisa. Saya dimarahin Hari orang-orang ini. itu. Ada Ibu Lindra, ada Ibu Heni itu dimarahin orang-orang itu. Ayo cepat. Bu, besok aja Bu. Ini Ayo, juga nggak bisa. nanti besok saya cari Nggak pinjaman bisa, di nggak bisa. mana Belum lunas loh Jeng, sekarang mau ngutang lagi. Ya gimana dong Bu, kasihan saya dong Bu, lihat tuh suami Nggak ada saya, lihat kesian-kesian. tuh. Ayo mana Ini perasaannya? perhiasannya Bu, nih. jangan Coba, dong dicoba. Bu, jangan dong. Bu, jangan dong Bu. Udah miskin, Jangan Bu. nggak mau bayar lagi. Bu masa kasih Mana nggak sepatunya kasihan? juga? Bu, Tasnya ya juga, mana? ampun Bu, masa saya nyeker Bu. Tasnya. Bu kita udah temenan lama loh Bu. Nggak bisa, nggak Masya bisa. Allah Bu, Nggak bisa. jangan Bu. Ayo kita pergi dari sini. Sekarang kita nggak berteman lagi. Aduh, pakai ini. Bu, Aduh, udah orang miskin. Udah Bu. pakai kuman-kumannya. Banyak kuman, nggak berdarah lagi. Baik. Ya apa dong ini Pak, habis semua tuh Pak. Ya ampun jepitan rambut juga dibawa tuh Pak, sendal ya ampun Pak. Aduh Pak, aduh dia nggak bisa ngomong lagi, aduh. Papa wes perot, Pak. Aduh ya apa dong sih, aduh. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Aduh nyari emas di mana ya? Mana ya gelang aku ya? Aduh, mana ya? Ini warnanya emas bagus nih, kayaknya emas batang deh ini. Boleh Ma, diambil nggak cukup, ya? Ma, cukup. Tak copot ya. Nanti kan ini bisa dijual Pak, buat bayar-bayar lunasin utang-utang Papa itu, investasi bodong itu Pak. Aduh, ya apa dong ini? Duh, tak kropek ya. Boleh nggak ya? Jangan, Ma, jangan, Ma. Duh, ya apa Pak? Papa kok meneng aja sih Pak? Papa kan stroke, Ma. Siang. Iya. Ada apa ini? Ada apa Tasya? Itu Papa lagi kena tipu gitu sama siapa gitu namanya, Yohanes apa gitu. Itu Kok bisa? pertamanya katanya mau invest, terus sama Papa sama Mama dikasih semua. Iya. Sekarang akhirnya Papa hartanya habis. Oh, terus gimana kondisi papamu ya? Itu Papa kayaknya nggak tahu ya, agak perot gitu. Hah? Perot? Bu, Iya. bisa perot? Apa perot? Nggak tahu ya, mulutnya sih kayaknya. Mulutnya Bu yang perot. Loh, stroke. Kayaknya sih gitu. Ya ampun Bu. Mamamu ya apa kabar? Mama agak-agak Mama nggak beres gitu tuh. Hah? Iya. Stres apa gila? Iya, kayaknya sih sama aja sih Oh, tuh, sama. stres atau gila. Lo kasihan lo sia mamamu sia. Masa Iya. kamu cantik-cantik kayak gini punya mama gila? Ya itu ya, aku juga nggak mau tuh. Kasihan ya. Papanya stroke lo Bu. Mamanya. Iya kasihan. Ojo banter-banter. Iya kak banter. Iya. Kita jenguk aja yuk. Kita kan ya apa. Ini kan anak Tuhan juga. Kita saudara seiman. Boleh tante. Boleh, Sama boleh. betul lihat mama ya. Boleh, sama boleh. papa. Iya, masuk aja tuh. Halo. Halo gimana? Halo Bu, lihat tuh gelang saya yang baru. Ya ampun Bu. Bagus kan? Udah 4. Bu, ini loh, ini batu permata saya ini Bu. Bu. Bukan Bu Ani. Bu ini batu permata Ani. saya Bu. Batu permata saya. Bu Ani Tuh kan. Kasihan. Ini namanya batu rubi. Oh, ya ampun Bu. Ini batu permata ini loh. Bu, sadar ya Bu ya. Sabar. Sadar ya Bu ya. Tuh cantik kan? Bukan ya. Bu, Ya, ini ya. permata saya. Loh kok diambil? Bukan. Gelang saya. Karet, ini karet ya. Ya Bu sadar ya. Ya. Jangan jadikan harta itu segalanya. Tuhan itu segalanya. Tuhan itu cinta ambek Ibu Aini, sama Bapak Hani, sama Tasya. Ingat 4T. Ingat Bu, Ingat. Apa 4T? tahu, Iya. Terus? tempe, telur terong. Pinter. Waras. Parah loh Iya. 4T. Ingat ya Bu ya, ingat ya. Iya, Ingat. 4T. Kalau ini apa? Karet, Oh karet, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. karet pisang, Ini. Oh, karet ini. rambut. Oh iya, puji Punya siapa Tuhan. ini tadi?
Punya ibu. Oh iya, berarti sudah sembuh ya. Sabar ya Bu ya. Percaya mbak Tuhan aja ya. Percaya mbak Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dulu loh, Ibu inget kan waktu masih 4T? Oh, Ada Ibu sukacita. bahagia, sukacita, ibadah tiap minggu. Tetapi coba Ibu lihat, ketika Ibu sudah semakin kaya, semakin diberkati. Kemana Ibu? Gak ibadah. Kemana? Kemana ayo? Anu apa? Ibu Rempong itu yang ngajakin aku. Nah, itu loh ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jangan ikuti ibu-ibu rempong tadi ya. Iya Bu. Iya, ikut Tuhan Yesus saja. Sukacita itu kan sumbernya dari Tuhan ya Bu ya. Asalkan ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tempe serasa apa Bu biasanya? Oh, terasa babat. Oh, babat. Iya, kalau tahu jadi babi. Iya, semangat ya Bu. Ya Tuhan pasti tolong kok. Ya Tasya ya, Bapak Hani semangat ya Pak ya. Tetap sabar. Tuhan Yesus tuh loh dokter di atas segala dokter. Amin. Pasti sembuh. Yang penting tetap semangat ya Pak. Iya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Nanti hari Minggu ibadah jangan lupa. Udah lama loh kayaknya Pak. Udah berapa bulan? Hah? 3? Tiga apa? Oh 5. Oh ini 5. Iya Pak, iya Pak. Kayak genti Bu. Kayak genti. Iki 5. Enggak yo. Iya enggak ya Pak ya. Iya. Sembuh nggih. Ini berapa? 3. Aduh. Ini berapa? Oh iya, berarti sembuh. Iya wis. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Karena hanya Tuhan sekarang yang bisa tolong kita. Nah kalau sudah ditolong, nggak boleh kayak dulu lagi, harus berubah ya. Iya, semangat ya Ibu Aini. Iya. Pak Hani, Tasya, tetap papanya dijaga, mamanya supaya Dihibur rajin ke ya, gereja, dihibur mama papanya ya. Iya Ya, Kasih Tuhan pasti semangat tolong. ya. Makasih ya Bu, sudah Iya. datang. Saya nggak jadi gilanya sembuh. Ya. Nanti suami saya pasti Tuhan tolong. Ya pasti sembuh. Sembuh. Saya kira mau Sembuh. Aduh saya syok. Oh capek. Iya dah. Sudah ya. Kita pulang dulu, pamit Ya, dulu ya. makasih ya, Bu, ya. Iya, tetap Makasih. semangat ya. Iya, Terima kasih. terima Ya. Akhirnya keluarga Bapak Hani memulai lagi dari awal dan tetap bersukacita apapun keadaannya. Mereka kembali taat dan beribadah kepada Tuhan. Cek. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tenang Bapak Ibu Saudara, saya sudah sembuh. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih ingat minggu lalu Ibu Sela firman tentang apa? Boleh diintip wartanya sedikit? Ya. Sukacita. Katakan bersama saya sukacita. 1, 2, 3. Gak kedengeran. 1, 2, 3. Ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata yang namanya sukacita itu tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita itu tidak ditentukan oleh yang namanya situasi, kondisi. Dan ingat Ibu Sela minggu lalu katakan bahwa sukacita itu lain dari kata bahagia. Ya. Kalau mungkin bahagia itu seneng, tentram gitu ya, perasaan, keadaan, tapi sukacita itu tidak seperti itu. Mau keadaannya baik, mau keadaannya tidak baik, tetap ada sukacita. Ya. Dan kita bisa dapatkan sukacita itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Kalau berbicara tentang situasi, kondisi itu dari dunia.
Ya, contoh seperti kisah yang tadi, mungkin kesehatan, mungkin harta, itu berbicara tentang dunia. Tapi sukacita yang dimaksudkan itu datangnya dari Tuhan. Kalau dunia itu sifatnya sementara. Dunia sifatnya sementara, tapi kalau sukacita itu sifatnya kekal. Ya, kita punya buah-buah roh yang Tuhan berikan. Jadi datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau melihat warta, ya di situ ada ringkasan minggu lalu tentang sukacita, bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita. Nah, tadi saya katakan kata kuncinya adalah sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi. Artinya yang namanya keadaan, yang namanya situasi, yang namanya kondisi tidak boleh sampai mencuri sukacita kita. Ya, jangan sampai sukacita kita dicuri. Ya, sukacita itu adalah keadaan yang sadar. Ya, kalau tadi saya waktu stres itu nggak sadar. Ya, tapi sekarang sudah sadar. Ya, jadi sukacita adalah kesadaran yang penuh. Sukacita adalah kesadaran yang mendalam bahwa apapun kondisi kita, apapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita tahu, kita percaya bahwa semuanya diatur oleh Tuhan. Dan semuanya sifatnya selalu mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan. Kita akan intip ayat kita. Semua yang Tuhan beri itu mendatangkan kebaikan. Dan kita akan lihat Roma 8 ayat 28. Saya mau kaum pria. Roma 8 ayat 28 kaum pria. Yeremia 29 ayat 11 kaum wanita. Secara bergantian waktu baca gilirannya berdiri ya. Waktu pria baca, pria berdiri. Waktu wanita baca, wanita berdiri, prianya duduk. Siap? Yang pertama Roma 8 ayat 8 langsung nyambung Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah dapat katakan haleluya. Belum semua, yang sudah dapat katakan? Oke, pria dulu boleh bangkit berdiri. Hitungan yang ketiga ya. Ini hujan suaranya harus lebih kencang ya. 2, 3. Terima kasih. Wanita boleh berdiri? Yeremia 29 ayat 11. Siap hitungan yang ketiga 1, 2, 3. Amin. Terima kasih. Kitab Roma tadi katakan Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara. Dan selalu mendatangkan kebaikan. Bahkan Yeremia katakan dia Allah yang tahu, ya, mengetahui semua rencana, semua rancangan dan percaya bahwa semuanya itu penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kejahatan, ya. Jadi jangan sampai situasi yang tidak baik, kondisi yang tidak enak, keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita mau itu membuat sukacita kita pudar. Itu mencuri sukacita kita. Ya, tapi kita mau percaya, kita mau mengerti. Kalau kita bilang aku percaya tapi aku tidak mengerti itu susah. Jadi kita harus percaya dan harus ngerti betul bahwa semua yang Tuhan buat, semua apapun dalam kehidupan kita itu sudah ada sutradaranya. Siapa sutradara hidup kita? Tuhan Yesus.
Jika hati kita, jika hidup kita penuh dengan yang namanya sukacita, maka Bapak Ibu Saudara, sukacita itu akan mengubah cara kita menghadapi hidup. Betul? Kata sukacita itu sangat dekat sekali dengan kata mengucap syukur. Ya, tadi saya katakan sukacita kita tidak boleh ditentukan dengan kondisi keadaan. Artinya mau kondisinya enak gak enak, kondisinya baik tidak baik harus tetap bersukacita. Sama dengan hal mengucap syukur. Mau keadaannya baik tidak baik, mau makannya 4T atau daging, tetap harus mengucap syukur. Ya, jadi tidak ditentukan. Dan cara kita ketika kita limpah dengan sukacita, limpah dengan ucapan syukur, cara kita menghadapi hidup itu akan lain. Cara kita menghadapi yang namanya masalah, cara kita menghadapi yang namanya mungkin kekurangan, cara kita yang menghadapi sakit, cara kita yang menghadapi hidup lah, persoalan apapun dalam hidup kita, persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, bahkan anak-anak yang di sekolah, persoalan tugas-tugas, ya. Kalau kita menghadapinya, menyikapinya dengan sukacita, pasti kita akan penuh dengan ucapan syukur. Tapi kalau dengan ngomel, dengan mengeluh, ya itu sukacitanya sudah dicuri. Ya, itu sukacitanya sudah enggak ada. Sukacitanya sudah dicuri. Ya, jadi kita mau mengerti, kita mau tahu bahwa keadaan, situasi dan kondisi itu tidak pernah mempengaruhi sukacitanya kita. Ya, kita tetap bersukacita. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Firman Tuhan katakan, senantiasa bersukacita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan katakan. Ya, gak gampang tapi kalau kita punya sukacita, kita selalu ingat, oh sukacita itu datangnya dari Tuhan. Itu sifatnya kekal, bukan sementara. Kalau sukacita yang sementara itu seperti sehat, seperti harta, seperti yang ada di dunia itu sementara. Ketika kita kehilangan itu kita bisa sedih. Kita bisa kecewa, kita bisa marah. Tapi itu berarti sukacita kita sudah dicuri. Ya, sukacita kita itu datangnya dari Tuhan. Dan kita mau bersukacita karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di sini sudah dijelaskan semua nih. Ya, di minggu lalu. Kita punya iman di dalam Tuhan, kita berhidup damai dengan Tuhan, menyadari kasih karunia Tuhan, itu caranya kita supaya mendapatkan kasih karunia. Di sini ada kata menyadari kasih karunia Tuhan. Kalau kita nggak sadar kita punya kasih karunia dari Tuhan, kita pasti hidupnya ngeluh tok. Betul apa betul? Tapi kalau kita sadar, kita punya yang namanya keselamatan. Kita punya yang namanya kasih karunia Tuhan. Kita punya yang namanya anugerah yang Tuhan berikan yang lebih besar dalam hidup kita. Kita sadar, ya sadar. Kalau enggak sadar ya pasti yang tadi saya bilang, yang ngomel, yang ngeluh itu tidak sadar itu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata yang namanya sukacita itu menyingkirkan keraguan dan kesedihan. Ya, saya kalau besuk sama mama itu, mama sering kali ngomong sama yang dibesuk gitu ya. Misalnya mungkin dia sakit atau punya masalah, mama selalu bilang gini, puter nyanyian. Kadang-kadang mama suka sisipin selembar 2 lembar nyanyian di Alkitabnya dan dia kadang suka kasih. Kalau ada nyanyian di tasnya di Alkitabnya ini ada daftar lagu nyanyian ibaratnya gitu ya. Mana sing kamu mungkin tahu nyanyi yo. Punya HP zaman sekarang HP-nya keren-keren, puter lagunya. Ya. Sukacita. Nyanyian syukur, ya. Sukacita kita itu bisa menyingkirkan keraguan kita. Sukacita kita itu bisa menyingkirkan kesedihan kita. Jadi apapun masalahmu, apapun kegelisahanmu, percaya bahwa semuanya itu bisa menyingkir, bisa pergi. Yang sedih, yang ragu, yang susah, nyanyi. Naikkan pujian. Ya, jangan nyanyi lagu galau. Ya, tapi kita mau nyanyi puji-pujiannya Tuhan. Puji-pujiannya Mazmur Daud. Ya, dia selalu happy, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara lihat di Mazmur, kalau Daud
seringkali Daud menulis kitab Mazmur itu kayak pertolongan gitu ya. Dia mungkin dalam masalah. Dia mungkin menghadapi musuh yang sangat besar. Tapi dia selalu bilang apa? Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Tuhan, dengarkanlah seruanku Tuhan, dengarlah permintaanku, minta tolong Tuhan, turunkanlah tanganmu menolong aku. Pasti selalu ada kata-kata seperti itu. Bukan dia katakan, Tuhan kok gak datang-datang sih tolongnya Tuhan. Enggak, lain. Cara orang ya ketika menghadapi masalah, kalau dia punya sukacita, dia selalu mengucap syukur, itu cara menghadapi masalahnya pasti lain. Ya, dan sukacita itu adalah ciri-ciri orang percaya. Dan saya punya 4 pencuri. Banyak pencurinya ya. Ada 4 pencuri, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada 4 pencuri yang bisa mengambil sukacita kita. Pencuri datangnya waktu siang-siang atau waktu malam-malam. Pencuri datangnya waktu banyak orang rame-rame atau waktu kita sepi. Pencuri datangnya waktu kita lagi berjaga-jaga atau waktu kita lagi lengah. Pencuri datangnya ngasih tahu dulu apa enggak, kirim undangan, saya mau mencuri di rumah ibu. Ada yang seperti itu? Pencuri datang, ya pencuri beraksi saya katakan di saat orang itu lengah, lemah gitu ya. Tidak sadar tadi saya katakan. Di saat seseorang terlelap tidur. Dan saya boleh katakan pencuri datang saat seseorang itu ada di zona nyaman. Dia enggak sadar. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau di Jakarta itu banyak sekali pencuri. Teman-teman saya itu kalau pulang kuliah suka naik. Saya enggak tahu di sini ya, saya enggak pernah naik kalau di sini. Kalau di sana tuh teman-teman pulang naik angkot itu turun bisa-bisa HP-nya sudah enggak ada. Turun bisa-bisa dompetnya sudah enggak ada. Bahkan ada teman-teman beberapa yang pulang kampus dia bawa laptop, dia bawa tas gitu ya. Lagi nunggu bis itu dihipnotis orang. Dan habis semuanya. Jadi di sana itu kalau misalnya naik bis, naik kendaraan umum atau di tempat ramai sekalipun tidak menjamin tidak ada yang namanya pencuri. Jadi itu naruh tasnya tuh di begini wis. Gitu ya. Karena kadang-kadang mereka bisa silet sini, silet sana gitu ya. Hilang semuanya. Jadi yang namanya pencuri itu kalau begini kan artinya kita jaga. Benar apa benar? Tapi kalau tasnya yang di belakang, apa dek sini gitu ya, dek cangklong di sini. Kita kalau lagi lengah, tadi saya bilang ya, kalau lagi lengah tiba-tiba diambil kan kita nggak sadar. Tapi kalau betul-betul kita berjaga-jaga ibaratnya kita peluk atau apa gitu ya. Jadi hati-hati, ternyata ada pencuri sukacita. Ya, yang pertama pencuri sukacita itu adalah situasi buruk. Ingat kata kunci di awal tadi. Sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, sukacita tidak ditentukan oleh situasi, sukacita tidak ditentukan oleh kondisi. Jadi mau situasimu buruk, itu tidak akan mencuri sukacitamu. Jangan sampai situasi buruk, ya, situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan itu mencuri sukacitamu. Tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kita jadi nggak happy, nggak bahagia, nggak sukacita. Kalau berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan kayak jalan tol gitu ya, lancar tidak ada hambatan, kita happy, kita sukacita. Tapi ketika ada hambatan, ketika situasinya berubah tidak sesuai dengan yang kita mau, langsung kita berubah. Sukacita kita dicuri. Ya. Ketika hidup kita susah, ketika hidup kita tidak mudah, mulai sukacitanya menurun. Yang kedua, pencurinya itu orang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang sempurna, betul? Semua kita punya yang namanya kekurangan. Semua kita punya yang namanya kelebihan.
Ya, makanya yang namanya manusia itu selalu, hukumnya manusia itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Ya, dan Tuhan sudah bilang bahwa jangan taruh harapanmu di manusia. Karena pasti ada saatnya, ada masanya manusia itu mengecewakan. Seringkali manusia itu atau orang lain itu saling mengecewakan, saling merugikan, saling menyakitkan. Ya. Dan jangan sampai itu mencuri sukacita kita. Ya. Jangan sampai orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang merugikan kita, orang-orang yang mengecewakan kita, itu mencuri sukacita kita. Makanya selalu jaga hati dari yang namanya sakit hati, yang namanya kecewa, yang namanya hal-hal yang merugikan. Jangan sampai hati kita, sukacita kita hilang. Ya, ingat kata kuncinya wes di awal tadi saya sudah katakan, langsung saya ngomong. Kata kuncinya tadi apa? Sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi, oleh siapapun. Karena sukacita sifatnya kekal. Ya, kalau misalnya sukacita kita ditentukan oleh situasi yang tadi saya katakan, situasi tiba-tiba buruk, orang lain yang mungkin kita percaya, seperti tadi kisahnya investasi bodong itu, ya kan? Kita taruh kepercayaan, kita berharap sama dia bisa menghasilkan lebih dan lebih lagi. Akhirnya orang itu merugikan, akhirnya orang itu mengecewakan, akhirnya orang itu menyakitkan. Dan ketika kehilangan sukacita, langsung ngedrop. Ya, langsung ngedrop. Jadi jangan sampai itu menghilangkan sukacita kita. Dan yang ketiga, pencurinya itu ternyata harta benda. Kita intip ayat kita ya, Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Saya baca bagian B dari kata sebab. Ya, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung atau tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu Saudara, harta benda bisa mencuri sukacita kita. Kisah seperti tadi wis. Ya, ketika kita 4T, kita mungkin ya bersyukur, tapi ada nelongsonya, ada mengeluh-mengeluhnya gitu ya di awal-awal tadi. Ketika hidup sudah berkelimang harta, sudah sukses sana sini, ya firman Tuhan katakan hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu Saudara, saya lihat ya, beberapa kali saya menemani atau beberapa kali saya mengikuti upacara kematian. Ketika seseorang pulang ke rumah Bapa di sorga, dia nggak bawa apa-apa. Sekalipun mungkin pernah ada beberapa kali orang yang di dalam petinya itu penuh bajunya atau penuh barang-barangnya atau penuh emas-emasnya. Pernah di satu negara, saya lupa di mana, itu sampai segala emas-emasnya saking kayanya kali ya, segala emas-emasnya itu masuk di dalam kubur. Apakah ketika itu secara tubuh ya, tubuhnya kan mati di kubur gitu, dia bawa sih semuanya gitu ya. Tapi apakah rohnya bawa? Waktu dia rohnya itu meninggalkan tubuhnya itu, apakah dia bawa itu emas, itu baju, itu barang-barang, dibawa enggak? Enggak, dia enggak bawa apapun. Ya. Jadi jangan sampai harta benda kita itu menentukan sukacita kita. Ya, ketika harta kita berkurang, sukacita kita berkurang. Ketika harta kita lenyap, sukacita menguap. Ya. Puji Tuhan, makan tahu tempe. Puji Tuhan, makan ayam. Puji Tuhan, makan sapi. Puji Tuhan. Ya. Jadi mau situasinya, ingat
kata kuncinya saya ulang lagi ya, biar kalau kata saya ngelontok. Apa ngelontok di sini ya? Biar kalau kotoran itu berkerak gitu ya. Sukacita itu tidak ditentukan oleh situasi, oleh kondisi. Jadi saya ulang, jangan sampai situasi yang buruk, orang lain yang menyakiti, mengecewakan, harta benda yang banyak itu atau yang nanti misalnya harta bendanya bertambah atau harta bendanya berkurang gitu ya. Jangan sampai itu mencuri sukacita kita. Karena kalau Bapak Ibu sudah perhatikan puji-pujian kepada Tuhan itu dikatakan sukacita surga. Betul? Dibilang enggak? Terima sukacita dunia. Dunia apa surga? Surga. Itulah kekuatan bagi kita. Ya. Jadi bukannya situasi, bukannya orang lain di sekitar kita, bukannya harta benda. Dan pencuri yang keempat itu adalah kekhawatiran. Tadi saya sudah katakan, sukacita itu menyingkirkan keraguan. Khawatir, ragu. Ya. Bapak Ibu Saudara, khawatir itu adalah pencuri yang paling jahat. Karena apa? Khawatir bisa merampas damai sejahteramu. Khawatir bisa merampas sukacitamu. Khawatir bisa merampas ketenangan hatimu. Ketika khawatir itu datang, maka terhapuslah sukacita. Khawatir akan hari esok ya. Kitab Matius katakan, besok makan apa? Besok pakai apa? Hal kekhawatiran. Kita mulai bingung. Gimana nih Tuhan? Seperti kesaksian Bapak Yohanes tadi. Percaya. Ya, kata kuncinya tadi sukacita kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Dan ingat ayat kita yang kita baca di awal tadi. Semua rencana Tuhan itu rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rencana kecelakaan, bukan rencana kejahatan. Dan ingat Allah turut bekerja. Tapi jawabannya ya itu bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan. Kalau Tuhan mau jawab sekarang, ya sekarang dijawab. Kalau Tuhan jawabnya mau besok, minggu depan, bulan depan, itu waktunya Tuhan. Tapi ingat Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan gak pernah telat. Dia selalu tepat waktu. Dia selalu tepat waktu. Jadi jangan sampai situasi orang-orang di sekitar kita, harta benda, kekhawatiran itu mencuri sukacita kita. Pastikan bahwa sukacita tetap tinggal di hatimu. Karena si iblis selalu punya cara, selalu punya trik untuk mencurinya. Dan jangan sampai sukacita kita hilang. Ketika sukacita kita hilang, kita susah ngadepin hidup. Ya kan? Ngeluh, marah-marah, suami istri bertengkar, orang tua anak tengkar, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Ya, tapi kalau ada sukacita pasti ada damai sejahtera, pasti ada kasih dan kawan-kawannya, betul? Jadi ingat kuncinya sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, situasi dan kondisi. Ya, saya mau kembali baca ayat minggu lalu sempat dibaca juga, tapi saya mau kita baca sekali lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 bunyinya, bersukacitalah senantiasa. Besar tulisannya ya. Bersukacitalah senantiasa. Keadaan yang kita alami, ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ingat, tidak boleh membuat kita kehilangan sukacita kita di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kita itu sifatnya pasti, katakan pasti, 1, 2, 3. Pasti. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti, itu ada. Ya, di ayat tadi katakan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Dan saya mau kita belajar bersama cara menjaga sukacita. Amsal 4 ayat 23. Jangan dibuka Alkitabnya.
Amsal 4 ayat 23 apa bunyinya? 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita nggak jaga sukacita kita, ketika kita nggak jaga hati kita, hidup kita yang terpancar apa? Yang terpancar apa? Kalau kita punya hati sukacita, coba mukanya pasti senyum. Betul apa betul? Tapi coba situasi yang buruk, orang mulai mengecewakan, hari ini mungkin dagangan toko nggak laku, nggak payu, sepi. Pasti mulutnya panjang. Tahu mulutnya panjang? Mencucu. Ya. Jadi jangan itu jadi kunci kita supaya kita sukacita. Oh kalau ramai aku sukacita, oh kalau sehat aku sukacita. Oh kalau anak-anak rukun aku sukacita, kalau anak-anak tengkar, aku kesel gitu ya. Jangan sampai itu mencuri sukacita kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan kita mau jaga hati kita dengan Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ada? Kita akan jaga hati kita dengan Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Penuhilah hati kita dengan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita mau pikirkan semuanya, hati kita penuh. Kalau bahasa sini bilang kebe. Ya. Dengan hal-hal ini, hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, hal yang sedap didengar, hal yang kebajikan, patut dipuji, kita mau penuhi hati kita dengan itu sehingga hidup kita terpancar. Hidup kita memancarkan semua yang mulia. Hidup kita memancarkan semua yang adil. Hidup kita memancarkan semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar dan lain sebagainya. Itu semua keluar dari sini. Kalau kita nggak jaga ini baik-baik, sukacita kita hilang. Yang adil, yang manis, yang suci, yang sedap didengar itu nggak ada. Akhirnya ngomongnya mulai ngelantur, marah-marahnya mulai nggak bisa terkontrolkan. Ketika kita kendalikan hati, maka kita bisa kendalikan pikiran kita. Ketika kita jaga hati, maka kita bisa jaga pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Jangan sampai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang negatif itu menghilangkan sukacita yang kita miliki. Ya, kita mau pelihara hati kita dengan yang baik. Jangan pelihara yang negatif-negatif. Sakit hati, pikiran yang khawatir. Itu akan jadi bom waktu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu artis Gading sama Gisela, Gading Martin sama Gisel? Dia di depan kamera tuh manis, serasi gitu ya. Dan itu dihebohkan dengan kabar perceraiannya, betul? Semua orang bertanya-tanya, kenapa kok bisa? Itu namanya bom waktu. Engkau pikir itu sepele? Sakit hati, tak simpen. Kecewa, tak simpen. Dirugikan, tak simpen. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi, dan dia meletus kayak Semeru kemarin. Dia meledak. Itu yang namanya bom waktu. Jadi jangan sampai yang kita kira hal itu kecil ya, sepele ya. Suami saya selalu bilang dari kita masih pacaran dulu, dia selalu bilang, hari ini kita punya masalah, hari ini kita selesaikan. Ya. Jangan sampai hari ini kita punya masalah, besok sih bahas itu lagi, besok sih bahas itu lagi, besok sih bahas itu lagi, besok terus. Gak selesai-selesai. Ya. Jadi jangan sampai hal sepele yang negatif itulah, yang gak baik itulah, yang
tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tidak manis gitu ya, tidak sedap. Jangan itu dipelihara. Kita mau punya pikiran positif sehingga itu akan membuat hari-hari kita penuh dengan sukacita. Kita mau bekali diri kita setiap hari dengan yang namanya firman Tuhan. Kita nggak akan dapat hal-hal positif dari tempat lain kecuali dari sini, dari buku ini. Ya. Mau keadaanmu susah, mau keadaanmu senang, mau keadaanmu sakit, semua ada di sini. Ini buku besar segala buku. Ini kamus besar segala kamus. Mau cari apa ada semua di sini. Ketika kita penuh dengan firman Tuhan, kita akan pikirkan semua yang positif, yang baik. Dan hidup kita, hati kita penuh dengan hal-hal yang positif. Sehingga tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita pun akan positif. Ya, kalau kita isi hati kita dengan sukacita, itu semua akan keluar. Tidak gampang menumbuhkan sukacita Bapak Ibu Saudara, memang tidak gampang. Ketika kita disakiti, kita harus belajar mengampuni. Ya. Ketika situasi tidak buruk, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus belajar nerimo. Betul? Ya. Ketika kita ketika kita khawatir, kita ragu, kita harus belajar yang namanya percaya dan berserah. Betul apa betul? Ya. Karena kadang-kadang percaya dan berserah itu bukan berbicara tentang apa yang kelihatan gitu ya. Kadang-kadang yang kita lihat itu tahu, tempe, terong, telur gitu ya. Tapi aku percaya ini rasa ayam gitu kan. Oh aku percaya ini rasa rendang gitu. Kadang-kadang yang kita pikirkan itu sebatas yang kita lihat. Jadi jangan sampai sukacita kita hanya sebatas yang bisa kita lihat. Tapi mau lebih jauh melampaui itu. Karena sukacita kita datangnya dari Tuhan dan itu kekal. Ya. Sukacita akan mempengaruhi tindakan kita. Sukacita akan membuat kita tetap bisa berdoa dan mengucap syukur. Apapun keadaannya. Mau keadaanmu susah, mau keadaanmu gak enak, mau engkau sehat, mau engkau sakit, engkau akan tetap bisa berdoa dan mengucap syukur. Dan sukacita akan membuat kita tenang. Bapak Ibu Saudara pernah lihat kalau orang apa di sini ya, gopoh itu apa? Apa gelisah gitu ya atau apa. Itu tindakannya itu pasti akan ceroboh. Tapi kalau kita tenang, kalau kita punya sukacita, kita pasti bisa tenang dalam menghadapi permasalahan. Kita nggak akan memutuskan segala sesuatu dengan ceroboh, dengan sembrono, dengan gegabah. Kita akan pikirkan baik-baik. Ya. Kita pikirkan baik-baik. Kalau saya misalnya seperti, kalau saya bunuh diri sekarang ke depannya kayak apa ya? Kalau saya cerai ke depannya kayak apa ya? Kalau saya ambil keputusan seperti ini, ke depannya kayak apa ya? Sukacita akan membuat kita tenang. Ya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jadilah kamu tenang, maka kamu akan bisa berdoa. Karena ketika engkau tidak tenang, engkau gopoh tadi itu, engkau gelisah, engkau pokoknya semrawut gitu ya. Engkau gak akan bisa berdoa, mikir aja gak bisa. Yang ada ngamuk, betul apa betul? Jadi punya sukacita dulu. Supaya engkau bisa tenang. Mari gitu tenang, baru mulai mikir, oh ternyata gini ya. Oh aku ngambil A kayak gini, aku ngambil B kayak gini, aku ngambil C kayak gini. Itu yang namanya sukacita. Jadi jangan cuma berkata, sukacita itu apa? Enggak. Sukacita bukan cuma sekedar ini aja. Sukacita itu mempengaruhi hatimu. Mempengaruhi hidupmu. Bagaimana engkau berpikir, bagaimana engkau berkata-kata, bagaimana engkau bertindak, bagaimana engkau menghadapi hidup. Hidupmu gak cuma kemarin, hari ini sama besok, tapi masih panjang. Kalau kita gak punya sukacita, kalau sukacita kita besok udah expired. Besok apa? Senin expired. Oh Selasa hilang sukacitanya, loyo lemes. Enggak. Ya. Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya cuci darah? Kalau engkau cuci darah, engkau seger gitu ya. Tapi ketika engkau gak cuci darah gitu ya, engkau pasti lemes, loyo gitu. Terus sukacita enggak seperti itu sifatnya. Ingat, sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh situasi, kondisi. Sukacita itu datang dari Tuhan, bersifat kekal. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena kita tahu, kita kenal Allah kita.
Ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Bapak Ibu Saudara bisa tutup Alkitabnya dan berdiri bersama-sama dengan saya. Dia ngerti kok apa yang kita mau. Dia tahu seberapa kita taat, dia tahu seberapa kita setia. Dia tahu seberapa kita nelongso. Ya. Saya rindu kita naikkan pujian yang pertama tadi. Bapa, Engkau mengenalku. Peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilih, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai situasi dan kondisi kita mencuri sukacita yang daripada Tuhan. Pujian ini katakan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kalau kita taruh pengharapan kita sama Tuhan, kalau kita percaya sama Dia, mau situasimu baik gak baik, mau kondisimu baik gak baik, mau engkau lagi ada di atas, di tengah, di bawah sekalipun, ketika engkau taruh percayamu di tempat yang benar, ketika engkau berharap sama sesuatu atau orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada alasan bagimu untuk engkau tidak bersuka cita. Tidak ada alasan bagimu untuk engkau tidak mengucap syukur. Saat tutup tahun kemarin, kami anak-anak muda remaja berdoa di tempat ini dan saya naikkan pujian ini. Saya rasa kayak berat sekali Tuhan. Untuk saya bilang, Tuhan, kini aku percaya, itu berat sekali. Untuk aku bilang, Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu, itu berat sekali. Karena memang kadang rancangan Tuhan itu gak sama dengan yang kita mau. Tapi rancangan Tuhan itu selalu baik adanya. Selalu baik sifatnya. Bukan Tuhan yang harus sesuaikan dengan saya, tapi saya yang harus sesuaikan dengan Tuhan. Maukah kita hari ini betul-betul ngomong sama Tuhan, Tuhan, sekarang aku mau percaya. Tuhan, sekarang aku mau berserah.
Bahkan pujiannya dikatakan, aku akan setia sampai akhir hidupku. Enak lek ngomong, enak sekali. Gampang banget lek ngomong. Tapi ketika badai itu datang, kuatkah kakimu tetap berdiri? Mampukah imanmu tetap menopang engkau? Masih adakah sukacita itu? Atau engkau mulai berpaling? Atau kakimu mulai goyang? Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh, benar enggak nyanyian ini, benar enggak? Benar enggak kita mau percaya? Benar enggak kita katakan, kuasamu yang kuatkanku? Benar enggak kita mau berserah? Benar enggak kita mau kuikuti panggilanmu? Benar enggak mau ikut? Benar enggak mau setia? Karena percaya, berserah, ikut Tuhan, setia kepada Tuhan itu bukan gampang. Itu bukan cuma sekedar hari ini saja. Tapi sampai Tuhan panggil kita pulang. Benarkah engkau mau percaya? Benarkah engkau mau berserah? Benarkah engkau mau ikut Tuhan? Mari taruh tanganmu di dadamu dan katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil. Tidak ada satupun yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagimu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah dasar kami untuk berharap. Amin. Amin. Kini aku berserah. Kini aku berserah Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti. Ku ikut Engkau Tuhan. Aku ikut Engkau Tuhan. Aku mau setia. Amin. Aku mau setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Sekali lagi, kini aku amin, amin, amin. Tiada yang mustahil. Bapak Anen akan maju ke depan dan pimpin dalam doa. Kuatkanku, dasarku berharga. Kini aku berserah. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus.
Ajari kami ya Tuhan taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kami, ampuni kami Tuhan. Firman-Mu mengatakan biarlah kami tetap di dalam Engkau. Biarlah sukacita kami itu penuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, sukacita yang murni yang daripada Engkau ya Tuhan, itu datangnya dari dalam, yaitu dari Roh Tuhan sendiri. Keadaan mau apapun, sukacita itu penuh ya Tuhan. Kami sangat tahu dan yakin itu. Karena kami juga sangat tahu mengalami itu Tuhan. Tapi kadang kami tidak tahu ya Tuhan, kebahagiaan itu yang datangnya dari dunia, yang kelihatan dalam mata kami ya Tuhan, itu datangnya dari dunia. Tapi kami rindu biarlah sukacita surgawi, sukacita dari Allah ya Tuhan, biarlah mengalir dalam umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami merindukan itu Tuhan. Sukacita dari Allah biarlah ada di dalam setiap hati yang hadir di tempat ini, maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah sukacita surgawi terus ya Tuhan mengisi ya Tuhan, menyingkapkan Roh Tuhan. Biarlah terus mengiang-iang di dalam telinga kami, membisikkan firman Allah ya Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam Engkau. Kadang kami sebagai manusia tidak tahu, tidak mengerti ya Tuhan. Di dalam hidup kami yang masih daging ini, banyak kelemahan kami ya Tuhan. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu sudah difirmankan oleh Engkau ya Tuhan, tidak akan masuk di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajar kami lebih hari lebih tahu dan mengerti ya Tuhan apa yang Tuhan beri. Biarlah ucapan syukur senantiasa keluar dalam hati kami ya Tuhan. Mampukan kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam segala sesuatu, dalam segala hal ya Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Firman Allah yang sudah kami dengar mengingatkan kami kembali di dalam Engkau, menyegarkan iman kami, menyegarkan tubuh rohani kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam Engkau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami didapati semua tercatat di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Hamba-Mu terus ya Tuhan pakai makin hari makin heran. Hikmat daripada Engkau terus mengalir ya Tuhan. Rahasia firman-Mu singkapkan ya Tuhan, supaya kami umat-Mu tiap hari diisi, diajari, dibuat mengerti oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Kau memberikan kami pemahaman yang pasti di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bahkan sebentar lagi akan kami memberikan persembahan kepada Engkau. Tuhan sucikan, kuduskan mata uang kami ya Tuhan. Besar kecil yang penting kami bersyukur memberikan kepada Engkau ya Tuhan. Apapun Tuhan berkati kami semua yang hadir. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bawa korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang takut padamu. Kita angkat pujian. Dialah orang yang setia
berdiri. Hidup curahkan kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus, curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Sekali lagi, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, nanti Bapak Gembala akan tutup. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Malam ini kami bersyukur untuk firman Allah menjadi kekuatan dan pengharapan bagi jiwa kami. Benar apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau belajar bersyukur karena di dalam ucapan syukur ada kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih meteraikan sabda-Mu dalam setiap hati kami. Kami tahu Engkau mengerti setiap keberadaan kami. Berkati segala usaha umat-Mu. Apa saja yang dikerjakan datangkan keuntungan dan keberhasilan. Sehingga hidup mereka dalam kecukupan, tidak ada yang kekurangan. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan. Penuh pengharapan hanya kepada Engkau saja. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebentar kami pulang, sertai kami dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan segala selamat. Berjalan kaki ataupun menaik kendaraan, Tuhan ada menyertai kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah daripada Bapa di sorga. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasanya Roh Kudus dan pimpinannya menyertai kita mulai malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Doa ini kami panjatkan dengan iman di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan.